Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi sahabat media Warga News di mana saja Anda berada. Pagi ini sungguh luar biasa menyegarkan ya. Inilah salah satu nikmat karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang ada di hamparan bumi. Dan ini tidak ada duanya, saudara-saudara ya. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan menyikapi sebuah berita yang cukup viral, di mana ada seorang guru honorer yang dipecat oleh kepala sekolah karena dia melaporkan pungli yang dilakukan oleh kepala sekolahnya dalam proses penyelenggaraan PPDB. PPDB itu pendaftaran peserta didik baru ya, seperti itu. Sebenarnya kalau berbicara pungli di lingkungan sekolah, sebenarnya sih itu bukan sesuatu yang baru ya. Itu sudah terjadi sejak lama. Namun mengapa ini menjadi viral? Karena memang diunggah di media sosial. Maka tak heran ketika ada anggapan masyarakat bahwa no viral, no justice. Inilah kenyataannya di negeri Konoha ini ya. saya katakan ini negeri Konoha ya. Jadi memang tidak ada penegakan hukum ketika sebuah perkara hukum, sebuah pelanggaran terhadap etika, terhadap hukum itu tidak diviralkan. Itu memang sudah menjadi sesuatu yang memang seperti itulah ya, gitu. Kali ini pungli terjadi di SDN Ciberem, Bogor ya. Jadi yang bisa mengatakan dengan benar kalimatnya hanya orang Sunda ya, Ciberem. Jadi agak susah memang. Kalau bukan orang Sunda pasti nyebutnya Ciberem. Jadi ini adalah Ciberem, sebuah sekolah SD negeri yang ada di Kota Bogor ya. Hal ini bermula ketika seorang guru honorer ya bernama Muhammad Reza melaporkan ya kejadian pungli pada saat PPDB tersebut ke Inspektorat Kota Bogor. Dalam hal ini Bima Arya sebagai wali Kota Bogor cukup tanggap ya. Dia langsung mendatangi sekolah tersebut, mewawancarai ya langsung kepala sekolahnya Nopianti, dan tak main-main kepala sekolah tersebut langsung dipecat. Tapi menurut saya Pak Bima itu kurang keras ya. Kalau hanya dipecat dan masih mengajar itu kurang. Seharusnya itu sudah dibawa ya, diproses saja itu ke meja hijau ya. Karena kejadian ini bukan hanya terjadi di Bogor saja sebetulnya ya.
sebagai jurnalis saya banyak mengamati. Di Bekasi juga sama. Ya ini mungkin pesannya adalah untuk Gubernur Jawa Barat pengganti Ridwan Kamil ya. Sebetulnya di zaman Ridwan Kamil juga sama ya. Luput dari pengawasan nih para guru, para kepala sekolah ya. Silahkan sidak tuh di daerah Tambun Utara ya. Bagaimana tuh SD negeri banyak melakukan pungli kepada wali muridnya. Itu terjadi ya, itu terjadi. Saya kasih kodenya ya, Tambun Utara. Ya. Sidak sekolah-sekolah yang ada di Tambun Utara. Mau SD negerinya, SMP-nya, SMA-nya sama saja lah mereka itu. Banyak oknum-oknum kepala sekolah yang melakukan pungli. Pungli itu apa sih? Pungli itu singkatan dari pungutan liar. Mengapa dikatakan pungutan liar? Karena dia meminta biaya atau meminta sejumlah uang yang itu tidak diatur dalam regulasi undang-undang negara Republik Indonesia. Itu adalah yang disebut dengan pungli. Jadi pungli itu sebetulnya sebuah upaya suap yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang pejabat yang berwenang. Ya, jadi memang penerima dan jadi ada pungli. Jadi ada gratifikasi di situ ya. Jadi gratifikasi itu pemberian hadiah lah, pemberian hadiah juga termasuk di situ. Yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang pejabat ya yang berwenang. Sehingga pejabat berwenang itu dengan gratifikasi yang diterimanya, dia akan melakukan tindakan. Dengan kewenangannya itu dia akan melakukan tindakan yang mengabulkan permintaan si pemberi gratifikasi. Tentu saja ini di luar daripada undang-undang yang ada, di luar peraturan yang ada. Seperti contoh tadi ya, di Kepsek di sekolah SDN Ciberem itu penerimaan murid itu sebenarnya maksimalnya itu hanya 110 orang atau 115 tadi lupa ya datanya ya. Sekitar 110 orang lah. Kemudian ditambah tuh oleh kepala sekolahnya menjadi 115. Maka yang 5 orang itulah yang memberikan gratifikasi kepada kepala sekolahnya atau yang menjadi korban pungli tersebut. Artinya sebenarnya sudah tidak ada bangku ya untuk sekolah gitu kan. Artinya sudah terpenuhi gitu kuotanya. Namun karena memberi uang gitu kan, karena ada uang di situ, ada gratifikasi yang masuk, maka menjadi ada kan gitu ya. Artinya 5 orang tersebut bisa masuk sekolah di situ dengan membayar 1 orang 1 juta rupiah, 5 orang 5 juta rupiah. Kecil sebenarnya ya kan. Namun ya kalau itu menimpa kepada masyarakat warga desa yang penghasilan per kapitanya itu hanya 20 sampai 50 ribu saja per hari, ya besar juga ya. Bahkan yang seru lagi terjadi di Bekasi, daerah Tambun Utara ya kan. Ada siswa-siswi yang disuruh membeli bangku 25.000 satunya. Nah, ini di SDN Sriamur 01 pernah terjadi ya kan. Kemudian dilaporkan ke Pemda Bekasi, lalu uangnya dikembalikan. Nah, itu sebetulnya penyelesaiannya tidak hanya seperti itu seharusnya ya, harus dibawa ke ranah hukum sehingga para kepala sekolah ini tidak menjadi bandit, tidak menjadi raja bandit
di sekolah-sekolah yang mereka pimpin. Jika dunia pendidikan sudah tercoreng dengan perilaku korupsi, bagaimana negara ini akan menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berwibawa seperti yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ya? Itu pertanyaannya. Karena maju dan mundurnya sebuah negara itu tergantung kepada pendidikannya. Jadi sekali lagi, bagaimana Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, negara yang adidaya, jika lembaga pendidikannya saja sudah terpapar korupsi? Maka seharusnya edukasi pencegahan korupsi itu masuk di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Karena kejadian pungli yang terjadi di SDN Ciberem Bogor itu sebetulnya hanya contoh kecil yang itu diketahui gitu ya. Yang tidak diketahui itu banyak sekali gitu. Jawa Barat khususnya ya, boleh keliling lah bagaimana tuh kondisi sekolah-sekolah di Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah juga sebenarnya dalam pendidikan kita, bahwa begitu sulitnya seorang guru honorer untuk naik menjadi seorang ASN. Sedangkan sebetulnya guru-guru honorer itu masih sangat potensial untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mengapa potensi? Karena satu, mereka rata-rata masih muda. Tentu saja dengan jiwa mudanya, dengan fisik yang prima, maka mereka dapat mengajar. Mereka dapat mendidik generasi-generasi bangsa Indonesia dengan penuh dedikasi, dengan penuh energik, ya. Berbeda dengan guru-guru yang memang sudah usia 50 ke atas, ya. Mereka mengajar itu hanya sekedarnya saja. Mereka memberikan pengajaran kepada peserta didik, mereka hanya masuk ke ruang sekolah, kemudian memimpin doa, kemudian memberikan buku kepada ketua kelasnya, dan anak-anak disuruh menulis dengan cara didikte. Ya kan? Itulah yang terjadi. Bermalas-malas. Jadi seharusnya untuk guru-guru honorer yang masih energik, muda, dan berpotensi itu seharusnya diberikan perhatian oleh negara untuk segera diangkat menjadi ASN dan diberikan gaji yang besar. Untuk apa anggaran APBN? Untuk apa 20% dialokasikan untuk pendidikan dari APBN negara kita, kalau masih ada guru yang tidak sejahtera? Dalam hal ini para honorer. Kalau untuk ASN ya sudah lumayan lah ya. Gajinya bisa di angka 3 juta bahkan sampai 5 juta. Seperti itu. Namun kerjanya tidak maksimal. Terkadang para guru honorer justru dijadikan andalan untuk di sekolah-sekolah tersebut. Dengan honor ya hanya berkisar 1 juta sampai 1.500.000 rupiah per bulan. Itu adalah guru honorer di Bekasi ya. Ya mungkin masih ada, bukan mungkin ya, masih ada yang bergaji di bawah 1 juta. Masih ada guru honorer yang hanya dibayar
di bawah 1 juta. Ini seharusnya menjadi perhatian negara untuk memajukan dunia pendidikan sekaligus memajukan bangsa Indonesia, agar Indonesia ini menjadi negara yang maju dan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Maka kita seharusnya merasa sedih ya, ketika ada seorang tokoh pendidikan, yang mandiri dia menyelenggarakan pendidikan, yaitu Abdus Salam Panji Gumilang, yang hari ini ditahan di penjara. Seharusnya negara ini berhitung. Seharusnya negara ini berpikir ya, untuk memenjarakan seorang Abdus Salam Panji Gumilang, karena kontribusinya kepada negara dan bangsa ini adalah nyata. Dia mengelola sebuah pondok pesantren dengan jumlah santriwan santriwatinya mencapai 7.000 sampai 10.000 orang, yang hanya disupport dengan dana BOS, yang hanya mampu membiayai sekitar 10% saja dari total kebutuhan biaya operasional pendidikan Mahat Al Zaitun. Yang ironisnya itu pun hari ini dicurigai oleh negara, dicurigai adanya penyelewengan terhadap dana BOS. Ini kan sesuatu yang aneh dan bisa dikatakan mengada-ada, karena ketika dilakukan sebuah pembuktian fakta terbalik, di mana Az-Zaitun memiliki 7.000 santri, yang satu harinya saja dia harus menyediakan 1 ton beras untuk makan seluruh sivitas akademika di sana. Itu baru hanya bicara makan, belum berbicara dengan operasional pendidikan, gaji guru, gaji eksponen dan sebagainya. Bagaimana bisa dana BOS itu mencukupi untuk biaya operasional pendidikan di Al Zaitun? Namun sedihnya adalah justru orang yang seperti ini hari ini harus mendekam di dalam penjara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran dan kajian bagi pemerintah untuk membebaskan seorang tokoh pendidikan, yaitu Abdus Salam Panji Gumilang, karena dia adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat nyata kontribusinya kepada negara dan bangsa, yakni mendidik generasi bangsa Indonesia menjadi generasi bangsa yang siap untuk bersaing di lingkungannya, bahkan di dunia antar bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, sehat selalu semuanya.